Selamat pagi, salam sehat, dan shalom untuk kita semua, seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 22 Februari 2025. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, besar kuasa-Mu dan cinta-Mu bagi kami semua. Pada saat ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu hadir dan melawat kami dan juga memampukan kami untuk memahami, mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk menjadi renungan pagi bagi kita semua tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 15 ayat 37 sampai 39. Jemaat Tuhan boleh membacakan seluruh ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Saya membaca ayat yang ke-39. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Amin. Tema kita hari ini, sungguh orang ini anak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru ada 4 kitab Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Arti Injil itu adalah kabar baik, karena orang Kristen percaya bahwa narasi keempat Injil yang berpuncak pada kematian dan kebangkitan Yesus tersebut merupakan kisah penyelamatan Allah kepada umat manusia yang berdosa, agar manusia dapat kembali ke jalan kebenaran yang ditunjukkan Allah melalui firman-Nya. Penulis Injil Markus adalah anonim, namun tradisi gereja mengklaim bahwa penulis kitab Injil ini adalah Markus yang disebut juga Yohanes. Kemenakan Barnabas, rekan sekerja Paulus, dan yang disebut Simon Petrus sebagai anaknya, yaitu anak rohani atau murid terdekatnya. Ditulis oleh Yohanes Markus dengan tuntunan Roh Kudus dengan tujuan yaitu memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah. Dengan demikian, kebanyakan pakar masih menerima pandangan tradisional sejak akhir abad yang ke-2 bahwa Injil Markus ditulis di ibu kota kerajaan Romawi, kota Roma, kepada jemaat yang mengalami penganiayaan di bawah pemerintahan Kaisar Nero 64 sampai 68 Masehi. Sampai sekarang para pakar dalam bidang Alkitab Perjanjian Baru masih tetap berpegang pada pendapat bahwa kitab Injil Markus adalah kitab Injil tertua yang kita miliki. Kitab Injil ini dianggap sebagai sumber bagi penulisan kitab-kitab Injil lainnya, terutama kitab Injil Matius dan Lukas. Kitab Injil Markus berkaitan dengan pelayanan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dalam sebuah kisah yang bergerak cepat yang sering kali berfokus pada perbuatan-perbuatan juru selamat yang penuh dengan kuasa. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada ayat yang ke-33 sampai 41 dalam satu perikop itu dengan judul di situ Yesus mati, mau menceritakan tentang kematian Yesus. Kematian Yesus dapat dikatakan dengan singkat dan mencekam, sebab sejak jam 12 siang sampai jam 3 sore, daerah tempat Yesus disalibkan menjadi gelap. Bahkan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua. Dalam situasi ini pasti ada yang cemas, takut, panik, khawatir, dan bingung dengan semua kejadian yang terjadi pada saat itu. Kematian Yesus adalah klimaks dari penderitaannya sebagai anak manusia,
anak Allah. Sebagai anak Allah, Yesus sanggup untuk melepaskan diri dari penderitaan dan kematiannya yang tragis. Tetapi Yesus memilih taat untuk menderita dan mati dalam cinta Allah, supaya murka Allah atas dosa umat manusia tereliminasi. Kematiannya menjadi alternatif untuk menggantikan kematian kekal, menjadi kasih abadi yang menyelamatkan dan menghidupkan. Dalam proses kematian Yesus, semua rasa benci, semangat membunuh, dan berbagai pikiran serta perilaku manusia untuk membinasakan yang menyebabkan manusia terbuang di hadapan Allah ditanggung secara sempurna oleh Yesus yang penuh kasih dan pengampunan melalui penderitaan dan kematiannya. Yesus merasa sendiri menjemput maut. Karena itu ada seruan kuat kepada Bapa, Eloi Eloi lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Yesus ini membuat banyak orang di sekitarnya menjadi salah tafsir dengan mengatakan bahwa Yesus memanggil Elia. Ucapan Yesus ini adalah ungkapan kepasrahan dan ketidakberdayaan manusiawinya yang sangat menderita dan berada dalam kepedihan. Namun Yesus menanggung semuanya itu tanpa penyesalan dan celah sampai dia menyerahkan dan menyelesaikan semuanya di kayu salib. Sewaktu disalib, Yesus mengatakan sudah selesai. Ini adalah sebuah ucapan kesempurnaan dalam menyelesaikan karyanya di dunia. Sekaligus sebuah momentum paripurna untuk mematahkan kuasa dosa dan kejahatan. Suara kasih Yesus menyerahkan nyawanya adalah peluang berkesinambungan yang menghantar dan menciptakan janji sempurna Allah bahwa Allah berdamai dengan manusia. Di sekitar salib Yesus kita peroleh kesaksian bahwa ada banyak hal ajaib yang terjadi. Baik kegelapan yang berlangsung lama dan tidak biasa maupun pengakuan iman dari orang yang tidak beriman. Seperti ungkapan kepala pasukan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan adalah orang yang sejak awal berada di sekitar salib Yesus. Sehingga momen-momen Yesus tersalib disaksikannya sejak semula dan pengalaman iman yang singkat, jelas, penuh keajaiban dari Yesus yang tersalib telah membuka mata hati kepala pasukan itu. Ia tidak malu untuk mengaku imannya bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Pengakuan yang tulus yang keluar dari hatinya yang membuat suatu pengakuan yang luar biasa. Sungguh orang ini anak Allah. Kepala pasukan ini melihat bahwa kejadian-kejadian yang terjadi menyatakan bahwa Yesus ini bukanlah manusia biasa yang disepelekan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Bagaimana dengan kita yang sudah lama menjadi orang Kristen yang percaya dan menjadi pengikut Yesus? Masih adakah kita rasakan pengalaman iman kita bersama dengan Yesus? Sudah sejauh mana pengakuan kita tentang Yesus sebagai anak Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya dalam kematiannya dan kebangkitannya untuk menebus dosa-dosa manusia? Apa kita masih ragu dengan status Yesus sebagai anak Allah dalam hidup kita? Harusnya kita bangga mempunyai Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang selalu peduli dan mengasihi kita. Tapi sering kita ragu dengan kekuatannya, dengan penyertaannya, atau dengan statusnya sebagai anak Allah.
karena pergumulan yang sangat berat sehingga kita tidak mampu merasakannya. Janganlah ragu dan bimbang, tetaplah percaya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang memegang hidup ini baik di bumi dan di surga. Jangan takut dengan kehidupan dunia ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini tetap memampukan kami mengakui Yesus sebagai Juru Selamat dan anak Allah yang hidup, yang telah mati dan bangkit bagi kami menebus segala dosa-dosa kami. Biarlah kami dapat Tuhan mengakui itu di dalam segala perkataan kami dan perbuatan kami, menghadirkan kasih Tuhan di sekeliling kami, di sekitar kami Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk kehidupan kami satu hari ini di dalam hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan masih ada dan selalu baru bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau semakin memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Berkat di dalam perjalanan hidup kami satu hari ini ke depan. Di dalam melakukan segala pekerjaan, aktivitas kami, kegiatan kami. Mungkin di dalam mencari nafkah ataupun melakukan hal-hal yang lain. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk dapat melakukan itu seturut dengan kasih Tuhan. Biarlah segala rencana kami yang sudah kami persiapkan untuk kami lakukan dalam satu hari ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah itu seturut dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami di dalam menjalani satu hari ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam segala kehidupan mereka yang jauh ataupun yang dekat dengan kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, kiranya Tuhan jugalah yang memberikan kekuatan. Hikmat yang dari Tuhan boleh mengalir atas kehidupan mereka. Engkau proses mereka Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami ini Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan umur mereka Tuhan. Engkau penuhi dengan segala berkat rohani dan jasmani. Biarlah Tuhan cita-cita mereka, harapan mereka di dalam kasih Tuhan boleh nyata dalam cita-cita mereka yang sudah mereka rencanakan itu Tuhan. Biarlah terwujud di dalam kasih Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan untuk anak-anak kami secara khusus di dalam meraih masa depan mereka. Kami yakin dan percaya masa depan sungguh ada bagi orang yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan kami sampaikan anak-anak kami kepadamu. Biarlah mereka semakin bercahaya dan biarlah mereka semakin Tuhan yakin dengan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan, memampukan dan menopang mereka dalam segala kesehatan mereka Tuhan. Beserta juga dengan orang tua kami yang usindah, yang sudah lanjut usia. Dalam masa tua mereka biarlah semakin berbahagia, semakin bersuka cita. Dan tambahkan kesehatan bagi mereka Bapa. Secara khusus untuk Bapak S. Sidabutar yang dalam masa pemulihan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu masih ada. Kami yakin dan percaya Engkau akan melawatnya Tuhan. Engkau akan memberikan kesembuhan secara total bagi tubuh jasmaninya. Kiranya Tuhan Engkaulah yang memberkati amang kami ini dalam segala Tuhan Yesus usahanya untuk mendapatkan kesehatan yang dari Tuhan melalui para medis. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati makanan dan minuman bahkan obat-obatan yang dipakai. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan baginya ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Nyonya Pasaribu Boru Sitompul, Opung Ni Bindu Boru, yang pada saat ini juga Tuhan tidak berdaya di atas
tempat tidurnya. Kiranya Tuhan Engkau menjamah tubuhnya. Mari Tuhan, jiwa, raga, dan nyawanya kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhanlah yang menjawab semua doa-doa kami. Kiranya Tuhan Engkaulah yang memampukan inang kami ini Tuhan, untuk sabar, untuk tabah di dalam menjalani kehidupan yang dia jalani pada saat ini Bapa. Kiranya Tuhanlah yang memberkatinya. Kami sangat bersyukur untuk penambahan usia yang Kau berikan kepada seluruh jemaat-Mu, secara khusus di dalam ulang tahun pernikahan mereka, yaitu keluarga Bapak S. Purba, Inang Boru Si Marmata, yang genap usia pernikahan mereka 11 tahun. Begitu juga dengan keluarga Bapak Ricardo SM Siregar, Inang M. Boru Panggabean, yang pada hari ini genap usia pernikahan mereka 18 tahun. Kiranya Tuhanlah yang memberkati keluarga ini, tambahkan kebahagiaan, keharmonisan, biarlah mereka boleh bergandengan tangan, berjalan bersama dengan Tuhan. Engkaulah nakoda di tengah-tengah batra kehidupan keluarga mereka. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan beserta dengan kehidupan keluarga lepas keluarga ini. Cukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkau semakin memberikan kesehatan, berkat yang melimpah atas kehidupan keluarga lepas keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, yaitu Bapak Barita Sinaga Espak yang berulang tahun pada hari ini 55 tahun, dan juga anak kami yaitu Jogi Haryanto Dova Nenggolan yang genap usianya 6 tahun. Begitu juga dengan Ibu Erniwati Nenggolan yang genap usianya 36 tahun. Begitu juga dengan Bapak Bintang TS Sihombing yang genap usianya 49 tahun. Begitu juga untuk Ibu Nyonya Siregar Boru Purba yang genap usianya 77 tahun. Begitu juga dengan saudara kami Harapan Timothy Sitorus yang genap usianya 21 tahun. Begitu juga dengan saudara kami Frederick Kasilain yang genap usianya 30 tahun. Kami serahkan Tuhan semua anak-anak Tuhan yang berulang tahun di dalam kelahiran mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, tambahkan kesehatan, berikan panjang umur, berkat yang melimpah, segala apa yang mereka perlukan dan butuhkan, Engkau berikan yang terbaik bagi mereka, dan makan damai sejahtera yang dari Tuhan. Apapun yang menjadi rencana kerinduan dari mereka secara pribadi, lepas pribadi, kiranya Tuhanlah yang mewujudkan di dalam penyertaan-Mu bagi mereka. Biarlah rencana mereka seturut dengan rencana kasih Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam masa pergumulan, di dalam masa berbeban berat ataupun bersusah payah, ataupun dalam kelemahan secara perekonomian atau yang lainnya Bapa. Kami serahkan kepadamu, kiranya Tuhanlah yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah mereka boleh menatap Engkau, melihat harapan yang dari Tuhan. Karena harapan mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Mari Engkau kuatkan, topang terus keimanan mereka. Biarlah mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai dan memimpin, menuntun mereka untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.